Baru-baru ini beberapa orang bertanya, mengapa kisah Alkitab memiliki kemiripan dengan mitos atau legenda kuno? Apakah Alkitab menyalin beberapa ceritanya dari mitos dan legenda agama lain? Baik, jadi begini, ada banyak cerita dalam Alkitab yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan cerita-cerita dari agama, legenda, dan mitos lain. Pertama, mari kita pertimbangkan kisah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Ada sebuah legenda Yunani, yaitu kisah kotak Pandora, di mana detail-detailnya sangat berbeda dari kisah Alkitab tentang kejatuhan, sehingga seseorang mungkin tidak akan pernah menduga adanya hubungan di antara keduanya. Namun, keduanya mungkin sebenarnya menceritakan peristiwa sejarah yang sama. Kedua cerita tersebut menceritakan bagaimana wanita pertama melepaskan dosa, penyakit, dan penderitaan ke dunia, yang hingga saat itu merupakan surga Eden. Kedua cerita tersebut berakhir dengan munculnya harapan-harapan akan penebus yang dijanjikan dalam kasus kitab Kejadian, dan harapan sebagai sesuatu yang telah dilepaskan dari kotak pada bagian paling akhir dari legenda Pandora. Seperti legenda banjir yang berlimpah di dunia, kotak Pandora menunjukkan bagaimana Alkitab mungkin sejajar mitos-mitos pagan pada saat-saat tertentu. Hanya karena semuanya berbicara tentang kebenaran inti historis yang telah memanifestasikan dirinya dalam sejarah kuno dan dalam alegori puitis. Seperti dalam kasus Pandora, di mana kebenaran inti dari kisah tersebut tetap cukup konstan meskipun diceritakan dengan berbagai cara oleh bangsa Yunani. Kesamaan tersebut tidak menunjukkan penjiplakan, melainkan menunjukkan bahwa kedua kisah tersebut merujuk pada peristiwa sejarah yang sama. Akhirnya, memang ada kasus-kasus peminjaman, tetapi dalam kasus-kasus ini, Alkitablah yang menjadi sumbernya, bukan mitos-mitos pagan. Kedua, pertimbangkanlah kasus kelahiran Sargon. Legenda mengatakan, Sargon, Kaisar Akkadia, dimasukkan ke dalam keranjang anyaman, dia dilepaskan ke sungai oleh ibunya, dan diselamatkan oleh Aki, yang kemudian mengadopsinya sebagai anak kandungnya. Itu terdengar sangat mirip dengan kisah Musa dalam Keluaran 2. Dan Sargon hidup sekitar 800 tahun sebelum Musa lahir. Tampaknya kisah Musa yang dikirim melalui sungai pasti dipinjam dari Sargon, kan? Itu terdengar masuk akal. Tetapi apa yang diketahui tentang Sargon hampir seluruhnya berasal dari legenda yang ditulis berabad-abad setelah kematiannya. Hanya ada sedikit sekali catatan kontemporer tentang kehidupan Sargon. Legenda masa kecil Sargon berasal dari 2 tablet paku abad ke-7 sebelum Masehi dari perpustakaan Raja Asurbanipal yang ditulis ratusan tahun setelah kitab Keluaran. Jadi, jika ada peminjaman, maka legenda Sargonlah yang meminjam dari kisah Musa. Alkitab jelas mengenai penulisnya. Meskipun banyak orang yang menulisnya, Roh Kudus Allah adalah penulis sebenarnya. Kitab suci diilhamkan oleh Allah, yang berarti kitab suci itu dihembuskan oleh Allah. Dia yang menuliskannya, dia yang melestarikannya selama berabad-abad. Dia hidup di dalam setiap halamannya, dan melalui kitab suci itu, kuasanya dinyatakan dalam hidup kita.